Selamat bergabung kembali dengan Tinta Pena di Anung-Anung TV. Salam Meduluran. Nyimas Gandasari adalah tokoh wanita yang kisahnya diceritakan dalam banyak naskah Kesultanan Cirebon. Tokoh Nyimas Gandasari di kemudian hari menjadi terkenal karena beliau merupakan panglima perang Kesultanan Cirebon satu-satunya dari kalangan wanita, serta juga menjadi pendiri desa Panguragan Cirebon. Nyimas Gandasari menjadi piatu sejak bayi, bahkan ibunya meninggal manakala ia belum diberi nama. Kondisi yang semacam itu membuat Pangeran Walangsungsang tersentuh hatinya. Beliau pun akhirnya mengangkat bayi Gandasari sebagai anak angkatnya serta membawanya ke Cirebon. Pertemuan Pangeran Walangsungsang dengan bayi Gandasari didahului oleh kisah perjalanan Pangeran Walangsungsang bersama adik perempuannya Rara Santang ke Tanah Suci untuk melakukan ibadah haji. Pada saat melakukan ibadah haji, Rara Santang rupanya berjodoh dengan penguasa Mesir, sehingga keduanya kemudian menikah. Pernikahan Rara Santang dengan penguasa Mesir menyebabkan Pangeran Walangsungsang pulang ke Jawa tanpa ditemani adiknya. Setelah turut menyaksikan pernikahan adiknya, Pangeran Walangsungsang kemudian melanjutkan perjalanan untuk kembali ke Pulau Jawa, menyebarkan ajaran agama Islam yang ia dapat selama di Tanah Suci. Perjalanan pulang Pangeran Walangsungsang ke Pulau Jawa tidak secara langsung, melainkan terlebih dahulu mampir di Pulau Sumatera. Manakala Pangeran Walangsungsang singgah di Kesultanan Samudra Pasai, kondisi negeri itu sedang dihantam wabah penyakit. Bahkan Sultan serta Permaisuri Pasai sedang terkena penyakit juga. Sebagai seseorang yang dianugerahi kelebihan dalam mengobati penyakit, Pangeran Walangsungsang akhirnya memberanikan diri untuk mengobati penyakit sang raja. Setelah melakukan pengobatan, penyakit Sultan Pasai tiba-tiba sembuh. Bahkan wabah penyakit yang menyerang Pasai dapat ditemukan penangkalnya. Meskipun Sultan Pasai berhasil diselamatkan, akan tetapi istrinya yang mengandung 9 bulan wafat diterjang penyakit. Meskipun begitu, bayi dalam kandungan tersebut berhasil diselamatkan. Bayi itu berjenis kelamin perempuan. Bayi yang ditinggal wafat ibunya itu selalu menangis. Akan tetapi, ketika ditimang-timang oleh Pangeran Walangsungsang, bayi itu menjadi tenang. Karena jasa Pangeran Walangsungsang yang turut menyembuhkan penyakit Sultan Pasai mengantarkannya menjadi tamu kehormatan di Pasai. Lebih-lebih ketika Sultan Pasai mengetahui jika Pangeran Walangsungsang merupakan anak raja kerajaan Sunda. Dari Pasai, Pangeran Walangsungsang melanjutkan perjalanan pulang ke Jawa. Tapi perjalanan kali ini ditemani oleh bayi wanita anak Sultan Pasai yang ditinggal wafat oleh ibunya. Bayi itu diserahkan pada Pangeran Walangsungsang agar diasuh dan dididik menjadi orang yang berguna. Kelak, bayi wanita anak Sultan Pasai itu dikenal dengan nama Nyimas Gandasari atau Nyimas Panguragan. Dalam versi lain, Nyimas Gandasari adalah anak seorang putri dari Sayyid Malik Soleh dari Aceh yang dibawa oleh Ki Kuwu Cirebon ke Jawa. Dengan tujuan mengislamkan Raja Galuh, Ratu Mas berupaya dengan berbagai cara, yaitu menyamar menjadi perempuan cantik dan oleh Syekh Syarif Hidayatullah diberi sebutan Nyimas Ratu Ayu Gandasari. Dikutip dari kasugengankidul.desa.cirebonkab.go.id menyebutkan, Nyimas Ratu Ayu Gandasari dibawa ke Jawa sejak kecil dan diangkat anak oleh Ki Kuwu Cirebon atau Ki Ageng Selapandan atau Pangeran Cakrabuana yang merupakan keturunan Prabu Siliwangi.
Dan sebutan Nyimas Ratu Ayu Gandasari diberikan oleh Sunan Gunung Jati setelah menjadi muridnya. Karena kesaktian dan kepintaran Nyimas Ratu Ayu Gandasari, maka Raja Galuh dari Majalengka bisa ditaklukkan. Nyimas Ratu Ayu Gandasari juga ikut berjasa dalam penyebarkan ajaran Islam di wilayah Cirebon. Dalam sebuah sayembara yang diselenggarakan untuk mendapatkan jodoh, Nyimas Ratu Ayu Gandasari dikalahkan oleh Syekh Magelung Sakti. Keduanya kemudian dijodohkan oleh Sunan Gunung Jati dan menjadi suami istri. Pertemuan keduanya terjadi saat Syekh Magelung Sakti yang dikenal juga sebagai Pangeran Soka ditugaskan untuk berkeliling ke arah barat Cirebon. Pada saat itu, ia baru saja selesai mempelajari tasawuf dari Sunan Gunung Jati dan mendengar berita tentang sayembara Nyimas Ratu Ayu Gandasari yang sedang mencari pasangan hidupnya. Kisah lain menyebutkan, berdasarkan penuturan masyarakat di sekitar makam Nyimas Ratu Ayu Gandasari di Panguragan, bahwa sesungguhnya Nyimas Ratu Ayu Gandasari berasal dari Aceh, adik dari Tubagus Pase atau Fatahillah, putri dari Mahtar Ibrahim bin Abdul Ghafur bin Barka Zainal Alim. Ketika kecil, beliau diajak serta oleh Ki Ageng Selapandan dan diangkat sebagai anak saat sepulangnya menunaikan ibadah haji dari Mekah. Kisah lain menyebutkan bahwa Nyimas Ratu Ayu Gandasari yang sebenarnya adalah putri Sultan Hud dari Kesultanan Basem Pase berdarah Timur Tengah, merupakan salah satu murid di pesantren Islam Putri yang didirikan oleh Ki Ageng Selapandan. Karena kecantikan dan kepandaiannya dalam ilmu bela diri, beliau telah berhasil menipu pangeran dari Raja Galuh, sebuah negara bawahan dari Kerajaan Galuh Pajajaran, yang kemudian menjadi raja dan bernama Prabu Cakraningrat. Konon, Cakraningrat tertarik untuk menjadikannya sebagai istri. Ia pun tak segan-segan mengajak Nyimas Ratu Ayu Gandasari berkeliling ke seluruh pelosok isi kerajaan, bahkan sampai dengan ke tempat-tempat yang amat rahasia. Hal inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh Pangeran Cakrabuana, orang tua angkat Nyimas Ratu Ayu Gandasari, untuk kemudian menyerang Raja Galuh. Salah satu petilasan atau tapakan atau situs Nyimas Ratu Ayu Gandasari berada di Desa Kasugangan Kidul, yaitu tepatnya di Blok Karangmas, RT 07 RW 02. Setiap tahunnya, warga Desa Kasugangan Kidul menggelar acara tradisi ngunjung buyut yang dilaksanakan rutin dengan menyajikan berbagai macam hiburan rakyat, termasuk diantaranya adalah acara karnaval yang diikuti oleh warga Desa Kasugangan Kidul dan sekitarnya. Berbagai macam bentuk kreativitas anak pribumi diaplikasikan ke dalam bentuk seni 3 dimensi, seperti berbagai macam bentuk hewan, perahu, tank, kereta kencana, dan bentuk-bentuk lainnya. Acara karnaval yang diselenggarakan oleh Desa Kasugangan Kidul semakin tertata rapi dan elegan. Terbukti, mulai beberapa tahun belakangan ini, para peserta semakin bertambah, terutama peserta yang berasal dari luar warga Kasugangan Kidul itu sendiri. Acara ngunjung buyut yang rutin dilakukan oleh warga Desa Kasugangan Kidul adalah salah satu bagian dari kegiatan pelestarian adat desa, di mana pemerintah pun sangat mendukung kegiatan tersebut karena sebagai bagian dari program pelestarian budaya Nusantara. Karena kesenian rakyat, adat tradisi, kebudayaan, dan lain sebagainya tidak akan pernah ada dan mampu bertahan lama jika bukan kita sebagai penerus pewaris keturunan dari nenek moyang kita terdahulu yang telah menciptakannya. Pelestarian adat desa adalah salah satu bentuk penghormatan kita sebagai penerus terhadap jasa-jasa sang kreator atau nenek moyang kita. Sampai bertemu di edisi selanjutnya. Salam Meduluran.